Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulubi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani. Utusan ila al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitabih Risalatul Ma'awanah. Wa 'alaika bisidqil hadis wa bil wafa'i bima ahadta 'alaihi wa wa'adta bihi fa in naqadal uhuda wal khalfa fil wu'ud fa inna naqdal uhud wal khalf fil wu'ud min amaratin nifaq. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, hendaklah engkau wajib bagimu berbicara yang benar, wabil wafa bima ahadta alaih, dan menepati janji. Ngomong tak usah bohong. Ngomong bercakap bohong sekarang ini kadang-kadang udah orang-orang sudah terbiasa. Bohong itu sudah terbiasa. Anak-anak, remaja, bohong biasa. Tak belajar di mana ya, sama-sama kawan-kawannya punya kawan-kawannya tukang bohong. Dikira dia bohong itu candaan akhirnya. Biasa saja. Tak boleh begitu. Akhirnya terbiasa bohong. Dianggap itu enggak dosa. Bohong itu dosa. Jangan dikira tidak dosa. Cuma kadang-kadang sudah kebiasaan, jadi dianggap macam tidak dosa. Wabil wafa'i bima ahadta alaih, dan memenuhi janji. Apa-apa yang kau dah janji, penuhi janjimu. Kau janji apa dengan dia? Kau janji nak ngasih apa? Kau janji nak ketemu di mana? Jam berapa? Penuhi janjimu. Tak usah janji tetapi tidak ditepati. Wa'adta bihi, apa yang kau sudah janjikan kepada seseorang, siapa saja, harus engkau tepati. Kenapa? Fa inna naqdal uhud wal khalaf fil wu'ud min imaratin nifaq. Karena sesungguhnya merusak perjanjian, ya, atau tidak menepati janji itu termasuk tanda-tanda munafik. Janji enak aja dia janji, kawan dia nunggu betul-betul, selalu aja dia tak datang. Janji aku nak kasih gini, nak kasih ini, omong kosong. Orang tuh itu tanda-tanda munafik itu. Tak usah banyak-banyak janji kalau tidak ditepati, tak usah.
Itu tanda-tanda munafik. Tak usah janji. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi talatun, tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Orang munafik itu banyak bengaknya, Bu. Orang munafik banyak bengaknya. Dia cakap banyak, nggak bisa dipercaya mulutnya itu. Orang munafik itu. Sementara orang-orang yang jujur-jujur ini paling mudah ditipu sama pembohong. Dikira orang lain itu cakapnya betul macam dia. Akhirnya ketika orang cakap begini, dia tidak ada prasangkaan bahwa orang ini berbohong. Munafik, orang yang mengikuti tanda-tanda munafik, itu sangat berbahaya. Tak usah bohong lah. Tobat dari berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun beliau tidak mau berbohong walaupun itu bercanda. Sekarang berbohong ini dijadikan candaan, gurau tapi bohong biar lucu. Nggak lucu. Bohong kok lucu? Nggak lucu. Ngerjain orang bohong. Jadi bohong itu walaupun di dalam senda gurau itu hukumnya tidak baik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar. Suka dia janji, yuk nanti ketemu, yuk nanti aku nak kasih ini, nak kasih ini. Tak adalah, dia mesti dia mengingkari janjinya tuh. Biasa dia dah macam gitu. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Kasih amanah ini, dititipin duit 10 juta, ini jangan kau pakai ya, aku nitip aja. Iyalah, aku tak nak pakai lah. Kau tu dipakai ya, untuk ini, untuk ini dan sebagainya. Itu namanya orang dikasih amanah tidak amanah. Ini tolong dijaga ya, tak usah dipinjam-pinjamkan, tak usah di ini. Tetapi dikasih sama orang ini, dipinjamkan sana, pinjamkan sini, kasih sana, kasih sini, itu namanya orang tidak amanah. Tugasmu apa, ya itu lakukan. Amanahmu apa, lakukan. Jangan jadi pengkhianat. Sebetulnya orang-orang kalau punya 3 sifat, jujur ngomongnya, kemudian tidak ingkar janji, kemudian amanah, dikasih amanah apa, amanah kekuasaan, amanah jabatan, amanah duit, ya, itu semuanya dia betul-betul dijaga betul, tidak diingkari dia amanah, tidak diciderai dia. Itu baru hebat. Wa idza ahda ghadara wa idza khasama fajara. Kalau bikin perjanjian dia, maka dia akan lari, gak mau datang, gak mau memenuhi dia. Nak bikin bersih, tak mau dia, lari. Dia akan apa namanya, licik, apa nama, kalau bikin satu perjanjian itu akan melanggar. Perjanjian itu dilanggar, dicederai perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau bermusuhan dia akan apa kita bilang nih, fajar ini dia akan zalim, melampaui batas. Kalau udah musuh, jangan kau musuh dia, habislah kau. Over, lebay di dalam mengambil sikap, fajar, berlebihan. Kalau udah bermusuhan ya, kau habislah kau. Sampai sandal-sandal kau pun habis. Jangan kau musuh dengan dia. Itu sifatnya orang munafik kayak gitu. Jadi kalau udah bermusuh, habis. Tak ada cerita kalau ada orang yang berani dengan dia bermusuh dia. Habis pokoknya, itu terlalu gitu. Kalau orang beriman, ada orang memusuhi, slow dia. Gak ada dendamnya, gak ada ininya. Tapi kalau orang munafik, jangan kau bermusuhan dengan dia. Tanda-tandanya orang munafik itu kalau bermusuhan dia kejam. Itu yang lebih tepat. Itu tanda-tandanya orang munafik. Kalau cakap berbohong, janji
dia akan mengingkari, diberi amanah dia akan khianat, kalau dia bermusuhan dia kejam. Tak mau tahu dia. Ya habiskan sampai ke lubang semut dikejar orang, tak mau tahu. Itu orang munafik. Nah, ini sifat-sifat yang harus dibuang jauh-jauh dari kita semuanya. Wa alaika bil hadari bil mira'i wal jidali fa innahuma yughirani as-sudura wa yuhishani al-quluba wa yuwallidani al-adawata wal baghdha. Hendaklah engkau berhati-hati, jangan sampai engkau berdebat, mirok, berdebat, apalagi bahasa Indonesianya yang ini, ya. Misalnya adu mulut nih, berkelahi mulut, mirok, jidal, debat. Karena sesungguhnya berdebat itu membuat hati gelisah, gundah, geram hati. Orang debat itu mesti tak enak, debat itu. Apalagi disalahkan dan sebagainya. Geram hati. Tak nyaman hati. Wa yuwallidanil adawah. Dan dia akan melahirkan permusuhan. Kalau orang dah debat, berkelahi mulut, perang mulut, mesti dia akan bermusuhan. Itu akan melahirkan. Intinya dari mulut aja. Wal baghdha, dan kebencian. Kalau dah perang mulut, beradu mulut gini, nanti si ini A benci B, si B benci A, mesti gitu. Itu di luar akhlak-akhlak nabawiyah, ya, bukan jauh daripada akhlaknya orang-orang yang soleh. Ya gitu, orang debat. Macam mana kalau orang itu tidak debat? Fa in maraka au jadalaka muhaikun fa alaika bil qabul minhu. Kalau ada orang yang mendebatmu sedangkan dia itu benar, engkau harus menerimanya. Kalau umpamanya ini ada orang debat dia gini. Dia ini betul nih, aku salah, aku kalah nih. Harus diterima. Kadang-kadang orang ini dia tahu dia itu salah itu yang betul, hujahnya lebih kuat, tapi dia tetap tidak mau menerima. Itu kan sifat setan sudah itu. Kalau memang dia yang mendebatmu itu betul, terima. Masya Allah, terima kasih. Kau hebat, hujahmu kuat, terima. Atau memang aku salah, terima kasih. Gitu. Fa'alaika bil qabul minhu li'anal haqqa ahqqu ayyuttaba. Karena sesungguhnya kebenaran itu yang lebih berhak untuk diikuti. Sekarang orang-orang kalau debat nggak ada putusnya, ngotot semuanya. Padahal yang betul salah satu yang betul, tapi kok kayaknya suaranya sama-sama kuat. Sama-sama kuat, ngotot, nggak mau tahu pokoknya. Itu pokoknya. Kalau debat dia bawa pokok. Kalah sudah apa sih namanya, pokoknya. Tak mau mundur sama sekali. Dikasih hujan seperti apapun, tidak mau mundur. Jangan suka debat. Jangan suka debat, tak bagus. Tak bagus debat itu. Panas hati, dadanya panas kalau debat itu. Kalau kira-kira ada orang betulkan engkau, dia betul, udah engkau terima sajalah dengan hati yang lapang. Jadi jangan aku jadi nampak bodoh, pandai dia lah. Itu kan setan jadinya. Kemudian au mubtilun li'anal haqqu ayyutaba. Au mubtilun fa alaika bil i'rad anhu. Orang yang mendebat kita itu ada dua kemungkinan. Nomor satu, dia itu debatnya betul. Kalau orang tuh dia berbicara betul, kita yang di debat nih salah atau kalah, ya sudah terima kasih. Masalah kita terima kasih, dia sudah betul. Jangan gengsi, akhirnya tetap dilawan terus.
dilawan terus, cari celahnya macam-macam. Padahal dia tahu orang itu lebih betul dari dia. Jangan itu terima. Itu nomor satu. Kalau yang debat dia betul. Sekarang yang kedua, kalau yang debat dia tuh kalah tapi ngotot terus. Wah, ini tak bisa ini. Kalau sudah gini, apa yang harus kita lakukan? Maka bil ikrad anhu, dah berpalinglah dari dia. Enggak ada gunanya mendebat orang yang enggak mau kalah padahal dia salah. Enggak ada, tinggal lari. Fa'rid anil jahilin. Jadi makan, berpalinglah kau dari orang-orang bodoh. Ngapain dilayan? Orang bodoh, tak usah dilayan, tak guna kau melayan dia tuh. Tinggal aja. Itu betul kata-kata. Dilayan. Ada sebagian kelompok manusia suka debatin orang terus. Kalau kita jawab gini-gini tetap tak mempan. Nah, ini memang tinggal lari aja orang masih. Terserah engkau lah, tinggal lari saja. Tak ada gunanya itu. Nah, itu memang caranya gitu. Kalau dia benar kita terima, kalau dia salah tetap ngotot, tinggal lari. Li'annahu jahil, karena sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Wallahu ta'ala yaqul wa'arid 'anil jahilin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Intinya apa? Orang bodoh jangan dilayan, tak usah. Dekat Facebook, dekat mana? Anak baca Quran belum betul, bahasa share-share ini, ngomongnya tinggi, nyalahin ulama, ditunjukin gini, ngomongnya gitu. Ini orang bodoh, ini tinggal saja, gak usah dilayan. Ngaji aja belum bisa, gak pernah ngaji tapi nyalahin ulama, tinggalkan, tak ada gunanya dilayani. Mubadir waktu, gak usah dilayan. Sekarang kayak gitu, sekarang banyak sekali. Karena medsosnya yang luar biasa sehingga orang bingung membedakan mana orang yang betul, mana yang salah, mana yang betul-betul alim pandai, mana yang bodoh tapi cuma nge-share aja. Nah, itu susah nak bedakan. Nah, yang ngotot-ngotot tinggal lari. Wa 'alaika bitarkil mizah ra'san fa in mazahta nadhiran ala niyati tatyib qalbi muslimin fala taqul illa haqqa. Dan hendaklah engkau meninggalkan bercanda, bergurau. Tak usah bergurau aja. Ini hidup bergurau terus tak habis-habis, ketawa tak habis-habis, gurau terus hidup. Di sini engkau hendaklah engkau meninggalkan bergurau, ya, terlalu banyak bergurau. Fa in mazahta nadiran ala natatibil qabil muslim. Kalaupun engkau memang kadang-kadang perlu orang yang bergurau juga, maksudnya jangan over bergurau tuh. Ya kadang-kadang kalau engkau pengen bergurau hanya untuk menghibur hati seorang muslim, fala taqul illa haqqa, maka janganlah kau berbicara kecuali yang benar. Nak gurau-gurau tapi jangan bohong. Ini gurau bohong, nak melucukan orang biar orang itu ketawa tapi dengan bohong, enggak boleh. Fala taqul illa haqqa, jangan kau berbicara kecuali yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, jangan kau debat, jangan kau perang mulut nih. Kalau debat ini kan biasanya macam adu hujah ini. Jangan kau berkelahi mulut dengan saudaramu. Wala tumazihu, dan jangan kau gurauin saudaramu. Bergurau, kau gurauin terus. Wala ta'idhu mau'idatan fatakhlifu, dan jangan kau janji dengannya satu janji dan engkau mengingkarinya. Ini Nabi pesan macam gitu, ya. Tak usah debat, tak usah perang mulut, tak kelahi mulut, tak usah engkau bercanda. Sekarang banyak orang aslinya dia bercanda, akhir-akhir tersinggung, besar, langsung habis.
Langsung persaudaraan, persahabatan berpisah. Kenapa? Bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan. Akhirnya tersinggung, pecah kawan. Tak ada cerita lagi. Gurau-gurau lah, tapi jangan berlebihan, tak bagus. Wala ta'idu mau'idatan fatakhlifu, jangan kau janji suatu janji dengannya dan engkau mengingkarinya. Wa alaika bi ijlalil muslimin wa tawqirihim la siyama ahlal fadli minhum kal ulama was-sulaha wasyurafa wa man lahu sabi syaibatun fil Islam. Dan hendaklah wajib bagimu mengagungkan, memuliakan orang-orang muslim. Wajib memuliakan. La siyama al fadli, apalagi orang-orang yang mempunyai keutamaan, ya. Minhum, seperti siapa? Kal ulama, seperti para ulama, wasulaha, orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Kemudian wasyurafa, orang-orang mulia di dalam Islam. Itu muliakan, jangan tidak dimuliakan. Waman lahu saibatun fil Islam, dan orang yang punya uban, maksudnya orang muslim yang sudah tua-tua itu muliakan, ya. Ulama, sulaha, surafa, dan orang tua muliakan. Wa alaika an turawwiya ahadan minal muslimin au tukhifahu au tastahzi'u wa iyyaka an turawwiya ahadan minal muslimin au tukhifahu au tastahzi'u bihi au taskharu minhu au tanzura ilaihi bi'ainil istihqar. Dan janganlah engkau membuat takut orang Islam, salah seorang orang muslim, kau bikin sesuatu perkara yang membuat dia ketakutan, atau watuhi fahum au tastahzi'u bihi, ataupun engkau menghinakan mereka. Orang Islam dihinakan, ya, dihinakan, diejek. Au taskharu minhu, atau meremehkan orang, mengejek, ya. Au menakut-nakuti, au tanzura ilaihi bi'ainil istihqar, atau kau memandangnya dengan pandangan kehinaan. Nengok, apalah ni, tengok, alah, apalah ni. Memandang orang lain macam hina. Kau ni siapa? Kok bisa matamu melihat orang lain tu kayak gitu, kayak orang tu hina? Emang kau mulia? Jangan gitu. Kita tidak tahu derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nih hati tak bisa jaga, tengok orang hina, memandang hina. Tak usah gitu. Bagus tidaknya seseorang itu dilihat dari akhir hayatnya, ya, akhir hayatnya. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang, pokoknya ada orang casingnya apa segala macam, membuat kita ni rasa apalah tu, kayak menghina di dalam hati. Jangan, alhamdulillah. Dia panggil dia orang yang muslim. Jangan dihinakan, jangan diremehkan. Fa inna hadza kullahu min al-akhlaq al-mas'umah. Karena sesungguhnya ini semua termasuk akhlak yang jelek. Jeleklah, apa tidak jelek, ya. Wal af'al al-mazmumah, dan perbuatan-perbuatan yang hina, ya, yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa tak tercela? Meremehkan orang. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
bihasabi imri'in minas syari ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap sudah melakukan satu kesalahan, ya, satu dosa, kesalahan, ketika dia meremehkan saudaranya orang muslim. Diremehkan, orang muslim diremehkan. Yang meremehkan orang muslim itu orang-orang kafir. Dulu Abu Jahal dan kawan-kawannya meremehkan orang Islam. Apalah orang Islam, ya, diremehkan, melarat ini segala macam, diremehkan. Itu Abu Jahal punya kerja. Tak usah ikut-ikut, kita sesama Islam, jangan meremehkan orang lain. Wa alaika bi tawadhu bainahu min akhlaqil mu'minin. Dan wajib bagimu tawadu. Engkau harus tawadu. Engkau harus tawadu. Karena sesungguhnya tawadu itu adalah akhlaknya orang-orang beriman. Tawadu itu adalah akhlaknya orang beriman. Orang kalau bagus akhlaknya mesti ditawadu. Mesti. Gak sombong. Sombong mesti akhlaknya buruk. Tawadu, rendah diri, tak usah sombong. Ngapalah kau disombong, baru kaya sikit aja, beli mobil baru aja, atau dapat pangkat agak naik pangkat aja, jadi apa, atau pakai seragam apa, dinas apa, dah sombong. Usah sombong. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya tawadu itu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Orang beriman yang betul mesti tawadu. Tengok orang Anbiya, tak ada yang sombong, Nabi. Tak ada yang sombong. Akhlaknya bagus-bagus, rendah diri, semua rendah hati semuanya. Wa iyyaka wa takabbur fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Janganlah sekali engkau takabur. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang takabur. Tak usah takabur, tak usah sombong. BG. Ya, BG betul ya. Mentang-mentang banyak duit. BG betul ya. Mentang-mentang pangkat dia tinggi. BG betul ya. Sombong kali, takabur, mentang-mentang pakai seragam. Baliklah kau ganti baju, pakai sarung, pakai kaos. Nak tak bisa sombong lagi. Jadi orang-orang itu macam-macam kesombongan. Ada sombong karena duit, ada sombong karena jabatan, ada sombong karena pakaian, ya, ada sombong karena ya kenikmatan apa saja yang dia miliki dan itu tidak dimiliki orang lain, ya. Nah, itu menjadikan dia sombong. Punya dunia, tak usah sombong lah. Belajar. Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ketika orang sombong, itu pasti Allah tak suka sama dia. Sudah jelas. Siapa yang sombong, Allah tak suka sama dia. Sombong kali, ya Allah. Mentang-mentang kalau sombong, Pak, kalau ada orang gitu, ada orang sombong-sombong itu nasihatin, Pak, tak usah sombong-sombong gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau masih kepengin disukai sama Allah, jangan sombong. Jangan sombong. Nasihatin aja. Wa man takabbara wa man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang rendah diri, maka Allah akan mengangkatnya. Barang siapa yang takabur dengan angkat diri dia sendiri, wadu Allah, maka Allah akan menurunkannya. Yang takabur mesti rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tawadu itu derajatnya tinggi justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini karena Allah, bukan karena manusia. Manusia yang menyebabkan kita ini sombong atau apa, itu sebenarnya akan sama-sama meninggalkan dunia ini. Tak ada guna kita sombong sama orang, tak ada gunanya di dunia ini. Karena sombong apa, semuanya nanti akan mati.
Nek sombong. Tak perlu sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana bi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sebesar zarrah. Kecil, sifat zarrah itu kecil. Orang yang ada sifat sombong di dalam hatinya tidak masuk surga, kata Rasulullah. Kalau nak masuk surga jangan sombong. Jangan sombong. Wa qala alaihi salam al-kibru batarul haqq, yakni raddahu. Wa ghamtun nas, yakni ihtiqarahum. Apa definisi sombong? Sombong itu apa? Orang bilang sombong kok, takabur kok, sombong takabur. Apa itu? Definisinya apa? Ini definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqq. Yang namanya sombong itu, ya, takabur, sombong itu adalah menolak kebenaran. Maksudnya macam mana menolak kebenaran? Dia melakukan sesuatu, kemudian dinasihatin orang, dan nasihatnya itu betul, tapi dia tidak mau terima. Tak mau terima, sombong namanya. Ini ada kebenaran datang kepadamu, kau gengsi, dia tak mau. Ditolaknya kebenaran. Gengsi itu sombong. Jadi pertama yang namanya sombong itu menolak batul haq, menolak kebenaran. Ya, ada apa saja kebenaran yang datang kepadanya, dia tetap lebih membenarkan dirinya, nggak mau diterima, nggak mau, sombong, tak terima. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia, orang lain. Itu sombong. Enggak boleh pakai baju bagus, tak apa-apa. Boleh pakai mobil bagus, boleh, tak ada masalah. Motor bagus, boleh. Tapi ada satu catatan, ya, jangan meremehkan yang lain. Mentang-mentang punya mobil, nengok orang naik motor diremehkan, hati-hati, hatinya nih ngeremehkan. Miskin, melarat, itu sombong namanya. Kemudian mobilnya, tengok orang melarat semua. Ini itu namanya sombong. Ada meremehkan manusia. Jadi itu dua poin kesombongan. Nomor satu, batul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, yaitu meremehkan orang lain. Itu bernamanya sombong. Ada orang bajunya kepengen bagus, bajunya bagus, ya, bajunya bagus, pakaiannya bagus, kopiannya, sarungnya, sandalnya, semuanya bagus, bagus ditampil. Tapi di dalam hatinya selamat dari dua hal. Ketika dinasihatin orang, umpamanya, bang, abang baju engkau ini terlalu inilah, apa namanya ini, lebay. Pernah dia gini-gini, ya tak bagus, polos-polos saja lebih bagus. Alah kau nih, ini baju aku beli sendiri kok, nyibuk engkau. Ini sombong, menolak kebenaran. Ada baju pernah banyak gitu kan, dinasihatin, kan bagus yang putih bang. Alah terserah aku lah, aku yang beli. Ini namanya batarul haq. Itu orang sombong. Di omongin sikit, tetap itu menolak. Padahal yang disampaikan itu jelas-jelas betul itu. Kemudian wa ghamtun nas, ditengok orang-orang lain bajunya jelek-jelek, diremehkan dia. Itu. Tapi kalau ada orang bajunya bagus, rapi, di dalam hatinya tak ada meremehkan orang lain. Cuma aku ini suka pakai baju bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan. Rasulullah juga ganteng, indah, bersih, berpakaian ganteng, bersih, najis karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan karena untuk meremehkan orang. Tidak sama sekali mentang-mentang dia rapi, bagus, remehin orang. Enggak, niatnya ini bukan untuk itu. Memang tampil bagus. Allah itu suka kebagusan, suka kebaikan. Itu karena Allah itu bagus, suka kebagusan. Rasulullah SAW tengok Nabi yang ganteng, bersih, rapi. Nah, kita umatnya ngikut. Nah, itu tadi syaratnya jangan menolak kebenaran kalau dinasihati orang betul-betul. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Silakan pakai baju bagus ya, yang rapi silakan, tidak ada masalah. Karena itu juga ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya, tidak apa-apa. Ini awal sebelum di sini. Ya, ada seorang sahabat kepengen bajunya bagus, sandalnya bagus, apa itu sombong enggak ya? Enggak. Sombong itu kalau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wa man nadhara ila nafsi bi'aini ta'zim wa ila ghairi bi'aini al-istidghar fa huwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang melihat dirinya dengan mata keagungan, dia nak nengok diri dia sendiri macam dia orang yang agung. Dia merasa dia ini orang hebat, orang hebat. Barang siapa yang memandang dirinya sendiri dengan pandangan hebat, maka dia merasa aku ini hebat, ya. Kemudian wa ila ghairihi bin istizghar, dan dia melihat orang lain dengan pandangan kecil, mengecilkan orang lain, dia membesarkan dirinya sendiri. Oh, besar. Tengok orang lain kecil. Fahuwa minal mutakabbirin. Maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang sombong. Tengok dirinya besar, tengok orang lain kecil, itu namanya orang yang sombong. Di situ kenapa sombong? Ada ikhtikar, meremehkan orang lain. Di situlah poinnya sombong itu nolak kebaikan, meremehkan orang itu ya. Nah, itu. Di situ. Walil mutawaddiin wal mutakabbirin amaratun tamayyaza ba'duhum an ba'din liyumayyizallahu al-khabitha minat tayyib. Faman hamid amaratit tawadu hubbul khumul wa karihatu syuhra wa qabul haq mimman ja'a bihi min syarifin awadhin wa minha mahabbatul fuqara wa muqalatatu mujalasatuhum. Ada yang tanya silakan, 5 menit lagi. Kalau tak ada yang tanya saya selesaikan. Ini tinggal sedikit berbaris. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada langsung tanya aja. Walil mutawaddiin wal mutakabbirin amaratun tumayyizu ba'duhum ala ba'din tamayyaza ba'duhum ala ba'din. Tawaddu, orang yang tawaddu dan orang-orang yang sabar, yang sombong itu semuanya punya ciri-ciri. Orang tawaddu ini ada ciri-cirinya, orang yang takabur, yang sombong juga ada ciri-cirinya. Semuanya ada. Disitulah supaya ada bedanya nanti mana yang sombong, mana yang tawadhu. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang jelek dan mana yang bagus. Ya, kalau bisa yang jelek mana yang bagus. Fa min arati tawadhi hubul khumul wa qarihatu syuhrah wa hubul haq mimman ja'a min syarifin awadin. Termasuk tanda-tanda tawadhu, termasuk tanda-tandanya tawadhu, yaitu hubul khumul wa qarihatu syuhrah. Disuka khumul. Khumul ni apa ya? Khumul ni suka enggak kepengen terkenal gitu. Biasa-biasa saja. Lebih suka khumul, suka biasa-biasa saja. Suka biasa-biasa saja, maka orang yang dia tidak suka terkenal. Dia tawadhu. Dia
ibadahnya bagus, dia humul saja, enggak mau menampakkan itu humul. Nah, bahkan lebih menutupi, pakai baju biasa, ini biar orang tak nampak. Humul tawadu. Dia tak suka terkenal. Orang tawadu tak suka terkenal. Ya Allah, kalau kita suka betul terkenal, terkenal jadi aku hebat, aku terkenal, aku tak sombong. Nah, itu namanya kesetanan sudah itu. Aduh, suka terkenal, suka dipuji orang kayaknya. Waqabul haq, dan tanda-tanda tawadu itu mau menerima kebenaran. Berapa orang yang ada kebenaran disampaikan kepadanya, dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau menerimanya. Orang tawadu masih diterima. Tidak dari siapa harus orang atasannya, tidak. Mimman ja'a min syarifin awadin, sama saja itu datang dari orang hebat, nasihatin dia terima. Awadin, orang-orang rendah, nasihatin dia, tetap dia terima. Orang sama, kau siapa nasihatin? Orang budak kemarin nasihatin orang, macam pandai-pandainya. Nah kan sombong tuh. Iya betul. Masya Allah, terima kasih kau nasihatin aku. Budak atau orang biasa, orang kampung biasa nih, tengok, Pak, jangan begitu, itu tak bagus Pak. Astagfirullahaladzim. Iya terima kasih. Padahal yang negur dia orang kelas orang biasa. Ah, ini berarti orang tawadu, tandanya seperti itu. Nah, ujungnya apa? Dia orang yang suka menerima, mau menerima kebenaran dari siapapun, ya. Wa minha mahabbatul fuqara, termasuk tanda-tandanya tawadu yaitu mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu tandanya tawadu. Jadi tawadu itu punya tanda-tanda. Kalau ada orang tak suka fakir miskin, bengak kalau dia tawadu. Tak ada ceritanya. Orang tawadu rendah hati itu mesti dia suka sama orang-orang fakir miskin. Karena dia nak dekat aja malas. Apalah dulu dengan bau lah, kan sombong. Tandanya orang yang tawadu itu dia suka dengan orang-orang fakir miskin, masya Allah. Wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum, dan dia mau membaur dengan orang-orang fakir miskin, suka dia membaur. Pergi sana, wa mujalasatuhum, duduk dengan orang-orang fakir miskin, duduk. Rasulullah ada orang fakir miskin, duduk sama fakir. Coba kita, kalau ada kak fakir miskin, pikir-pikir, gengsi, merasa kita lebih terhormat daripada mereka. Itu namanya sombong. Tandanya orang yang sombong, mereka tidak malu, ya, tidak berat untuk bergaul, duduk bersama atau dekat dengan orang-orang miskin, ya. Wa minha, masuk Isa 26. Alhamdulillah rabbil alamin. Tinggal satu halnya kita sambung lagi di pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.